Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman yang memprogram mata kuliah ini yang sedang menonton video ini. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan panduan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan kaitannya dengan mata kuliah yang sedang kita jalani sekarang ini, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Sehubungan dengan panduan tugas kewirausahaan kita yang kemarin kita bagikan di grup, yaitu tentang bagaimana caranya membuat sebuah usaha. Ini maksud saya mengadakan kegiatan ini supaya kalian langsung learning by doing ya. Jadi kita belajar sambil melaksanakannya, bagaimana caranya membuat sebuah usaha sebagaimana usaha pada umumnya. Tapi di sini kita akan menambahkan sedikit ataupun mungkin ya bisa banyak tergantung kemampuan teman-teman dalam melihat peluang kewirausahaan ini, yaitu dengan menambahkan poin-poin pengetahuan yang selama ini teman-teman sudah pelajari di perkuliahan di program studi manajemen ya. Nah, ini kemarin adalah dokumen tentang bagaimana kita menjalankan kewirausahaan ini. Inilah panduannya. Yang pertama, ada mahasiswa menerima materi terkait mata kuliah kewirausahaan, materi yang diberikan bersifat penguatan dan akan diberikan pada saat tatap muka secara online atau semua cara ya. Nah, saya rasa kewirausahaan kita tidak perlu terlalu banyak berbicara tentang teorinya. Yang paling penting adalah bagaimana melaksanakan. Karena seperti yang kita sudah sepakati beberapa waktu yang lalu, bahwa kewirausahaan itu atau usaha yang baik adalah usaha yang bukan usaha yang dipikirkan, tapi adalah usaha yang dilaksanakan atau yang dikerjakan. Sehingga kenapa saya memberikan tugas ini langsung bagaimana membuat usaha yang teman-teman latihan membuat usaha. Tetapi usaha ini tidak hanya sekedar latihan dan memenuhi kewajiban sebagai mata kuliah kewirausahaan ini, tapi memang tujuannya memang untuk keberlangsungan pengembangan usaha di masa yang akan datang nanti. Ya, kita masuk di tahap pelaksanaannya. Yang pertama, mahasiswa menjalankan bisnis proyek perusahaan itu dengan memilih ide, memilih sebuah jenis usaha, jenis produk, mau produk ataupun jasa. Silakan Anda pilih. Saya sarankan jika Anda memilih usaha, usahakan usaha itu adalah usaha yang betul-betul Anda senangi atau berasal dari hobi Anda, sehingga pelaksanaannya itu tidak berat dan Anda paham dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Itu yang pertama, sehingga pelaksanaannya itu tidak terasa berat ya, malah mengasihkan. Kenapa? Karena ini merupakan hobinya kita juga. Nah, sembari kita melaksanakan usaha ini, yang paling penting kita laksanakan kaitannya dengan kuliah kewirausahaan ini, yang pertama adalah supaya ini terstruktur dengan baik, tidak seperti pada dasarnya penjualan di pasar. Kita buat skema pelaksanaannya dengan membuat proposal rencana usahanya. Disinilah kita memetakan kelemahan dan kelebihan, kekuatan dari kita punya usaha sendiri itu, sehingga kita bisa tahu kita itu ternyata lemahnya di mana.
Nah, itu menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang untuk diperbaiki. Nah, usahakan seperti itu. Usaha itu tidak ada yang langsung sukses ya. Semua itu melalui proses. Dari proses tidak tahu menjadi tahu, dari proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Semua itu diawali dengan proses. Nah, di sini dituliskan proposal dilihat pada lampiran 1, nanti ada di bawah ya. Batas pengumpulan proposalnya tanggal 17, tapi ini kan hanya panduan, tidak perlu diikuti ini. Nanti kita tentukan saja, kita enaknya kumpul di mana. Nah, menurut saya baiknya kita seminarkan. Jadi proposal usaha ini nanti kamu akan seminarkan di depan saya akan coba menilai kira-kira ini proposalnya bagus atau bagaimana, pengembangannya bagus atau tidak. Jadi ya, proposal ini adalah bentuk bagaimana kita lebih memanage usaha itu lebih baik. Karena biasanya sesuatu yang kita tuliskan atau sesuatu yang kita kerjakan dan kita tuliskan itu sangat memberikan efek yang besar untuk pengembangan ke depannya. Kenapa? Karena riwayatnya kita tahu. Kita tahu masalahnya apa, solusinya seperti apa. Nah, seperti itu. Sehingga penting kita membuat proposalnya. Nah, kemudian yang kedua, proses menjalankan rencana usaha. Nah, sembari kita membuatkan proposalnya, kita menjalankan usahanya. Nah, misalnya ada anak atau ada mahasiswa yang memilih ide bisnis dengan misalnya menjual pulsa. Nah, menjual pulsa inilah yang kita tuangkan dalam proposal rencana usaha. Bagaimana planningnya, bagaimana controllingnya, bagaimana aktu-aktingnya, bagaimana evaluatingnya. Nah, kayak gitu, seperti itu ya. Nah, itu nanti dijabarkan di proposal rencana usaha ini ya. Oke. Nah, kalau masalah tanggal ini masalah tentatif. Ini masih bisa berubah. Yang penting Anda laksanakan dulu. Mungkin nanti di akhir semester atau di mid semester itu kita akan bahas ini. Kita akan presentasikan dan kita nilai. Kira-kira bagusnya bagaimana pengembangan usahanya. Oke? Oke, yang berikutnya mahasiswa membuat laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini itu berdasarkan keadaan nyata yang terjadi pada saat Anda melakukan usaha itu. Jadi semacam Anda melakukan penelitian kecil-kecilan. Apa masalahnya? Apa yang terjadi pada saat 1 minggu terakhir itu? Jadi misalnya dalam 1 minggu terakhir itu, oh, ternyata Pak, saya nggak ada produk satupun yang laku. Produk yang laku itu kenapa? Apa masalahnya? Kemudian kita coba petakan solusinya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian proposal ini kemungkinan besar saya akan memilih di antara yang terbaik dari yang terbaik untuk menjadi mahasiswa sebagai mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa persiapan kompetisi bisnis melalui proposal PKM ini. Jadi kalau Anda bisa ini, mungkin Anda akan menjadi seorang mahasiswa yang akan menjadi percontohan untuk adik-adik kalian nanti. Jadi ya, kedepannya Anda yang akan kader adik-adikmu untuk mengajarkan bagaimana caranya proses kewirausahaan yang diajarkan dalam kuliah kewirausahaan. Nah, ini sistem penilaian akhir semester. Seperti yang tertera ini ada 15, 30, 25, 30%. Ya. Kemudian ini adalah mahasiswa yang dianggap memiliki talent di bidang berusaha akan masuk dalam UKM Entrepreneurship Corner. Nah, jadi begini ya. Untuk sekarang program studi manajemen ini sedang mengembangkan Entrepreneurship Corner yang dimana salah satu pembinanya adalah saya. Nah, ini nanti kalian akan bisa menjual nanti di kampus. Sudah ada ininya, tempatnya, yaitu di Entrepreneurship Corner. Jadi ini nanti adalah media atau wadah tempatnya Anda akan mempraktekkan semua hasil
kerja kalian selama ini melalui mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, nanti Anda akan tampilkan semua di sini, ya, gitu. Nah, ini adalah lampiran untuk bisnis, maksudnya untuk proposalnya. Yang pertama covernya, itu memuat judul, nama, stabuk, logo, dan fakultas serta universitas. Nah, seperti pada umumnya ya cover. Kemudian daftar isi, ya pada umumnya daftar isi, kata pengantar. Ini umum ya, masih bisa kalian bisa kali ini. Kemudian yang berikutnya, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini, jelaskan kenapa Anda memilih usaha itu. Kenapa? Alasan itu bisa berdasar karena masalahnya di tempat itu mungkin tidak ada usaha itu, misalnya. Atau mungkin peluang pasarnya di daerahmu itu sangat besar. Nah, itu bisa jadi alasan kenapa Anda memilih usaha ini. Nah. Kemudian, apakah berdasarkan hasil riset pasar atau inisiatif sendiri? Usahakan kalian punya usaha ini berdasarkan hasil riset pasar. Nanti kamu bikin riset pasar kecil-kecilan, ya. Coba kamu tanya di sekitaran rumahmu, ya. Tapi usahakan itu didokumenkan, ya. Didokumenkan. Kamu buat sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang produk A misalnya. Bagaimana kebutuhan masyarakat situ tentang produk A itu? Ya. Yang sempat ikut mata kuliah saya di pengantar bisnis dulu, itu pernah saya suruh membuat riset pasar tentang produk-produk yang kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Pada saat itu saya kasih lokasi wilayah itu di Popalia. Dia mempertanyakan tentang kebutuhan-kebutuhan pasar seperti beras, pulsa, atau apa saja yang belum ada di Popalia, dan itu bisa jadi peluang bisnis. Kemudian ada juga sebagai solusi atas permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Bisa jadi hal-hal yang tidak ada di sana itu Anda bisa adakan, dan itu menjadi solusi atas permasalahan karena tidak adanya produk itu di wilayah ini. Nah, itu bisa jadi peluang bisnis, ya. Nah, kemudian nanti kamu tambahkan kreativitas inovasi di dalamnya. Ya, seperti pada saat ini sebagai contoh ya, banyak kafe-kafe sekarang itu yang mengusung tema milenial, kan? Atau mungkin kafenya suasananya green, go green. Itu kan menjadi daya tarik. Jadi menjadi sebuah kreativitas inovasi. Jadi kita tidak hanya menjual, tapi memang menerapkan nilai-nilai, menerapkan keterampilan kita sebagai orang manajemen yang selama ini memang belajar persoalan bagaimana caranya membuat usaha. Jadi selain punya produk, juga menarik. Ya, seperti itu. Ini, bab 1. Kemudian bab 2-nya adalah gambaran umum usaha. Jelaskan kondisi umum lingkungan, menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usahanya. Sisi keunikan ini tadi bisa kita ambil dari hal kreatif apa, hal inovatif apa yang kita masukkan. Nah, misalnya kita menjual pulsa. Keunikannya adalah setiap pembelian pulsa itu kita dapat bonus apa. Atau misalnya penjualan pulsanya, misalnya di tempat lain orang menjual pulsa 10, misalnya dia menjualnya misalnya 12.000. Nah, kamu menjual tetap 10. Nah, ini menjadi sebuah keunikan karena orang lebih suka yang murah, kan? Nah, itu. Dan menjadi sekaligus menjadi solusi atas permasalahan yang dirasakan sekarang selama ini oleh masyarakat. Kemudian, jadikan begini. Ini masih hubungannya dengan sisi keunikan ya. Jangan sampai usaha yang kita buat itu sama saja dengan usaha sejenis lainnya yang ada di pasaran. Usahakan kamu membuat sebuah yang berbeda, yaitu dengan bagaimana, misalnya dari keunikan kemasan, proses, produk, pemasaran, ataupun jasanya, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, metode pelaksanaannya menyajikan uraian tentang teknik cara menjalankan usaha.
Misalnya usahanya, ya kamu bicara strategi modalmu bagaimana, strategi produksinya bagaimana, strategi penjualan, strategi menjaga hubungan pelanggan dan lain sebagainya. Nah, ini kan kamu sudah dapatkan kemarin di pertemuan sebelumnya ya, yang berhubungan tentang strategi modal, strategi produksi, strategi penjualan, strategi menjaga hubungan pelanggan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kamu akan tuangkan nanti di bab 3 ya, metode pelaksanaan. Oh, jelaskan semua di situ. Oke, ini untuk laporan mingguan. Ini yang saya maksud tadi ya. Untuk laporan mingguan ini, di poin ini, ya, yang ini laporan hasil penjualan. Uraikan kondisi selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu kamu ngapain aja begitu loh. Dalam 1 minggu itu masalah-masalah apa yang kamu dapatkan gitu. Kamu tuliskan di sini. Ini keuntungan kerugian. Kemudian, di sini nanti kamu jelaskan dulu kondisi selama 1 minggu. Apa saja yang kamu lakukan dalam seminggu itu. Misalnya strategimu bagaimana di sini. Kemudian laporan keuntunganmu berapa misalnya. Kamu jual misalnya 1, nggak apa-apa. Kalau dalam 1 minggu itu yang lakukannya 1, nggak apa-apa. Yang penting kamu jelaskan di sini aja, nggak masalah. Ya, ini namanya juga belajar kan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kendala yang dihadapi. Ya, apa saja yang kamu hadapi sih selama 1 minggu ini? Nah, itulah yang akan coba kita jelaskan nanti solusinya bagaimana. Ini yang kamu akan carikan. Oh, ternyata saya misalnya masalah selama 1 minggu ini adalah penjualan pulsa saya itu tidak begitu bagus ya. Hanya 1-2 orang misalnya yang beli. Kenapa ya? Apa masalahnya? Nah, misalnya sudah dipetakan. Sekarang solusinya. Misalnya, oh ternyata saya menjual lebih mahal daripada penjual yang di sebelah. Berarti solusinya ya saya harus meningkatkan lagi persaingan antara harga saya dengan harga yang ada, harga dari penjual lain. Nah, itu yang kamu tuliskan nanti di sini ya. Kemudian strategi pengembangan usaha, produk penjualan peningkatan. Nah, itu juga tadi yang kan bisa kamu tulis di sini. Kamu tuliskan kembali di sini strateginya, saya harus mengurangi misalnya jumlah pembelian produk dan mengurangi harganya misalnya. Ini harus ada pembuktiannya ya. Apakah video ataukah misalnya foto atau bukti catatan lain ya. Usahakan kamu tempel aja di sini nanti fotonya. Kalau videonya bisa terlampir ya, terlampir saja. Kalau saya tidak salah itu Word itu bisa tempel video bisa. Sepertinya bisa. Ya, masalah nilai itu masalah gampang. Kalau saya itu kamu bagus tidaknya bukan itu yang saya inginkan. Kamu pintar atau tidak saya tidak butuh. Karena di Indonesia kalau orang pintar sudah terlalu banyak. Yang saya butuh adalah orang yang menjalankan ini betul-betul serius, santai, serius, dan sukses. Itu aja. Ya, tidak perlu banyak main-main dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini kan berbicara seperti yang saya sampaikan pada materi pertama bahwa kurosan ini berbicara tentang mental jiwa seorang kurosan itu harus sekuat baja, sekeras besi gitu. Jadi tidak boleh sedikit-sedikit putus asa, sedikit-sedikit sudahlah, kayaknya saya tidak bisa, nggak bisa seperti itu. Ya, lebih baik mundur aja dari perkuliahan ini. Ya. Kemudian mata kuliah ini bisa menemukan kembang jiwa kurosan kalian sebagai calon pengusaha di masa depan. Amin. Ini doa ya. Karena kalau hanya mau jadi seorang PNS, dosen, kamu tidak akan kaya. Tapi kalau melalui bisnis, mungkin kamu bisa kaya, insya Allah. Kemudian, dengan adanya proyek ini bisa menjadi starting point dalam membangun bisnis di masa depan kalian. Kemudian, kemarin ada pertanyaan, apakah usaha ini adalah usaha yang sedang berjalan atau usaha ini harus mulai dari nol atau bagaimana? Itu tidak menjadi masalah. Yang penting jelas pemetaannya pada prosesnya dan pada ininya, pada proposal bisnisnya,
dan laporan mingguan ini. Karena kamu harus jalani betul. Kamu harus jalani sebagai seorang wirausaha yang pada dasarnya ya memang melaksanakan proses, bukan menunggu hasil, tapi menjalankan proses. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan layangkan nanti di kolom komentar di YouTube atau di WhatsApp atau di @modo. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.